Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Sukacita dari Allah senantiasa beserta dengan kita. Hari ini, Senin 17 Agustus 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungun hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jala dijoloni salhutna do ibana, jala salhutna do hot di bagasan ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus yang terdahulu dari segala sesuatu. Itulah seruan renungan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman ini membawa kita untuk memandang kemuliaan Yesus Kristus secara lebih dalam. Yesus bukan sekedar seorang tokoh besar dalam sejarah manusia, bukan hanya guru moral atau nabi yang diutus Allah. Ia ada sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum langit dan bumi terbentang, sebelum waktu mulai berjalan, sebelum manusia hadir di dunia, Kristus sudah ada. Karena itu, hidup kita tidak dimulai dan tidak berakhir dalam diri kita sendiri, tetapi berada dalam tangan Kristus yang kekal. Ia adalah Tuhan yang mendahului segala sesuatu dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Pengakuan bahwa Yesus terdahulu dari segala sesuatu juga memberikan kekuatan bagi kita ketika menghadapi perubahan dan ketidakpastian kehidupan yang kita jalani. Dunia dapat berubah dengan begitu cepat, keadaan dapat berganti, manusia yang kita andalkan akan dapat mengecewakan, bahkan kekuatan kita sendiri pun dapat semakin melemah. Namun Yesus Kristus tetap ada dan tidak akan pernah berubah. Ia telah ada sebelum persoalan kita muncul, dan ia tetap hadir ketika kita sedang berada di tengah-tengah pergumulan yang berat. Tidak ada keadaan yang terlalu baru bagi Kristus. Tidak ada masalah yang berada di luar pengetahuan dan kuasanya. Karena itu, kita dipanggil untuk tidak membangun hidup di atas hal-hal yang sementara, melainkan berakar dan berpegang teguh kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga berkata bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Itu artinya Kristus bukan hanya hadir pada permulaan penciptaan, tetapi Ia juga menopang keberadaan seluruh ciptaan. Hidup kita berlangsung karena pemeliharaan Tuhan. Setiap hari, setiap kesempatan, setiap kekuatan, dan setiap nafas merupakan tanda bahwa kita masih berada dalam pemeliharaannya. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan kerendahan hati dan ucapan syukur bagi kita. Kita bukan pemilik mutlak atas hidup ini, melainkan orang-orang yang dipercayakan untuk menjalani hidup di hadapan Kristus. Oleh sebab itu, seluruh kehidupan kita, pikiran, perkataan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan masa depan patut ditempatkan di bawah pemerintahannya. Merenungkan Yesus yang terdahulu dari segala sesuatu mengajak kita untuk menempatkan Kristus sebagai yang terutama dalam segala sesuatu. Seringkali manusia menempatkan keberhasilannya, kekayaannya, jabatannya, bahkan kepentingannya dia sebagai pusat kehidupan. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan
bahwa yang seharusnya menjadi pusat hidup kita adalah Yesus Kristus. Jika Kristus telah ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menempatkannya hanya sebagai bagian kecil dari kehidupan kita. Biarlah Yesus menjadi yang pertama dalam hati, yang terutama dalam setiap keputusan, dan yang terutama dalam seluruh pelayanan kita. Sebab ketika Kristus menjadi pusat kehidupan, kita dapat melangkah dengan iman dan keyakinan bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan yang kekal, berkuasa, dan setia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwasanya Putramu Yesus Kristus adalah yang terdahulu, yang terutama dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada dalam aturan dan juga naungannya. Kami juga adalah orang-orang yang berada dalam naungan kasih-Nya, yang telah memperoleh keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Untuk itu, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Nya saja, karena Dia adalah yang terutama, bukan diri kami. Sehingga tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup menurut kehendak-Nya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Teriring salam dan doa ucapan selamat ulang tahun untuk Ansel Joshua Simarmata di wilayah Kana. Untuk Inang Dora Merdeka Aulia Marpaung di wilayah Bethlehem. Untuk Giliandra Sora Gracia Marbun di wilayah Sion. Untuk Inang Dr. Maria Christine Agusti Situmorang di wilayah Betania. Untuk Amang Reza Adika Silitonga wilayah Nazaret. Dan untuk Sebastian Zev Pangaribuan di wilayah Betania. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai senantiasa.